Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ibu Kepala TK Negeri Pembina Kota Baru yang sudah hadir, yang sama kita hormati Majelis Guru TK Negeri Pembina Kota Baru yang sudah menyempatkan diri mengikuti acara diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Puji syukur kehadiran Allah kita ucapkan yang telah memberi kita rahmat, nikmat, dan kesehatan telah bisa menghadiri acara diseminasi berbagi pengalaman positif. Sahabat beriring salam, tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu bersalawat kepada beliau, kita diberi syafaat nanti di akhir zaman di padang yaumul mahsyar. Baiklah ibu-ibu, di sini diseminasi ini merupakan tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 dalam menyampaikan budaya positif kepada rekan guru dan teman sejawat. Nama saya Elvini, SPD AUD, calon guru penggerak Angkatan 10 TK Negeri Pembina Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya. Seperti yang kita lihat, pada budaya positif terdapat 6 yang harus kita pedomani. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua, teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke budaya positif, kita melihat dulu pembelajaran dari paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita sudah melihat ada profil pelajar Pancasila yang mengandung 6 dimensi. Ibu-ibu tahu dimensi apa yang kita pertama, Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha dan berakhlak mulia. Ya, luar biasa sekali jawabannya Bu Dahlia. Ya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi dalam pembelajaran kita tidak melupakan iman dan takwa yang merupakan jadi acuan atau pedoman kita dalam pembelajaran sehari-hari. Yang kedua, dimensi belajar Pancasila. Apa Ibu bisa dibaca Ibu? Nampak Ibu Ibu Mira, nampak Bu Mira? Yang kedua dimensinya apa? Berkebinekaan global, ya. Berkebinekaan global, terus bergotong royong, mandiri. Ya, itu adalah dimensi yang terdapat dalam profil. Nah, di sini pengertian disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin itu tumbuh dari diri sendiri hendaknya, Bu. Jangan kita mengembel-embelkan sesuatu kepada anak. Misalnya, kalau anak ibu tidak membuang sampah sehari aja di halaman, ibu nanti akan kasih hadiah. Itu berarti bukan menciptakan disiplin dari diri anak. Jadi nanti bagaimana kita supaya disiplin ini tumbuh sendiri dalam diri anak tanpa motivasi atau embel-embel hadiah dari guru. Yang kedua, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Jadi hendaknya disiplin ini kita memang berkolaborasi dengan orang tua. Kita di awal kan kita bertemu dengan orang tua, mengadakan pertemuan,
hendaknya di situ kita juga memasukkan bagaimana cara mendisiplinkan anak di rumah yang supaya datang dari dirinya sendiri. Yang ketiga, dengan menerapkan disiplin positif biarkan anak tidak diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, jadi kalau anak-anak sudah disiplin atau tidak disiplin, kita berharap jangan kita biasakan memberi hukuman. Jadi itu hukuman itu adalah tindakan kekerasan. Tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, jadi kita bagaimana di anak usia dini ini kita tentu kita sesuai dengan umurnya. Bagaimana kita menerapkan disiplin untuk kepada anak itu ya. Misalnya berkarakter yang sederhana aja dulu, menanamkan 5S, sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Nah, di sini ada juga nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini banyak sekali ibu-ibu. Ada namanya peduli, terus terangan, kebersihan. Nah, jadi ini adalah kata-kata yang menimbulkan kebaikan dalam diri kita masing-masing. Termasuk kita menanamkan kepada diri anak kita. Nah, ini juga ada motivasi perilaku manusia. Dalam Diane Gosen dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri tanpa nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk motivasi itu adalah hendaknya datang dari diri sendiri dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, ini kita lihat keterangan satu-satu. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau sudah datang motivasi dalam dirinya, jadi hukumannya itu tidak apa lagi, kita bisa menghindarinya. Nah, motivasi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari masalah yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Nah, jadi kalau kita biasakan memberikan hukuman kepada anak atau seseorang, jadi apabila dia melakukan kesalahan atas perilakunya, mereka akan merasa, aduh, aku sebenarnya ini tidak melakukan disiplin. Apa yang akan terjadi pada diriku? Hukuman apa yang aku dapat? Ini adalah posisi terendah ya, Bu. Terus yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga kurang bagus. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Nah, perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan setelah saya melakukan ini? Jadi mereka mengharap, tidak ikhlas dia, betul. Kalau tidak ada hadiah, saya tidak akan melakukannya. Kalau ada hadiah baru melakukan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi motivasi perilaku manusia yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang baru kita
hendaknya yang tertanam sama diri anak dan orang-orang yang sekitar kita. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila melakukan ini. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang meyakini. Jadi orang ini melakukannya tidak ada embel-embel dari luar dirinya, tidak akan mendapat penghargaan, tidak akan mendapat pujian, tidak akan mendapat hukuman. Jadi motivasi ini datang dari saya harus menunjukkan sikap disiplin, ini baik untuk diri saya. Jadi dia kembalikan ke dirinya nilai-nilai disiplin diri. Dia paham dengan melakukan disiplin ini akan menimbulkan motivasi baik untuk dirinya. Ini hendaknya kita tanamkan, ya Bu. Terus dalam kegiatan ini kita juga belajar tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini pengertiannya. Hukuman adalah bentuk sanksi yang tidak terencana, bersifat satu arah, di mana dalam konteks hukuman untuk siswa hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi hukuman ini datangnya dari kita, tidak disenangi oleh seseorang yang menerima hukuman, karena kita tidak bersepakat dengan dia. Kalau konsekuensi adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada perilaku tindakan melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya. Ini restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang restitusi inilah yang hendaknya kita pakai keseharian kita dalam memberikan disiplin kepada anak. Kemarin kita saya juga sudah mempraktekkan bagaimana salah satu anak membuat kesalahan. Jadi saya berbincang dengan beliau, dengan anak tersebut, sudah mempraktekkan restitusi ini. Jadi secara tidak langsung, anak-anak itu berubah. Saya sudah membuktikan, sudah berubah dia, karena kita berbicaranya itu kembalikan ke dirinya akibat dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya bacakan sedikit supaya ada perbedaannya ya. Hukuman adalah sesuatu yang menyatakan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Merupakan hukuman, perbedaan hukuman konsekuensi selanjutnya yaitu kalau hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi murid anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nah, jadi hendaknya kita memakai restitusi. Anak-anak itu belajar untuk memecahkan masalah. Pengaruh penghargaan. Nah, ini yang seperti tadi, apabila kita memberikan penghargaan atas disiplin mereka, ini bersifat jangka panjang dan jangka pendek. Yang kalau jangka pendeknya, penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya sekedar habis penghargaan mereka lupa. Jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan tersebut serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Nah, dalam jangka panjangnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi
menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, seperti itu ya Bu. Penghargaan, nah ini bermacam-macam penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan menurunkan kualitas seseorang. Penghargaan merusak motivasi dalam diri. Terus penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan atau merupakan menghukum. Nah, jadi tidak selalu baik ternyata kita mengasih penghargaan kepada anak-anak ini. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan dari objek atau dari anak. Kalau peraturan kelas itu kita yang membuat sebagai guru. Apakah kita bersepakat dengan anak? Belum tentu ya. Kalau peraturan itu biasanya awal-awal sekolah, misalnya peraturan sekolah kita memakai baju seragam. Nah, itu ya peraturan sekolah. Tapi kalau untuk mendisiplinkan diri seseorang itu kurang pas kalau peraturan itu. Jadi kalau untuk mendisiplinkan diri seseorang lebih baik kita melakukan namanya keyakinan kelas. Nah, ini contohnya yang untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa beda kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas merupakan suatu yang disepakati guru, murid, antar teman di dalam lingkup sekolah. Kalau keyakinan kelas artinya yang lebih dalam lagi dibanding kesepakatan kelas. Mengapa? Karena anak tidak hanya membuat kesepakatan, tapi anak juga harus meyakininya dan menerapkannya secara sadar, mandiri, tanpa pengaruh dari luar. Nah, jadi itu perbedaannya Bu, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas hanya disepakati guru, murid, dan anak. Kalau keyakinan, dia meyakini apa yang dia sebutkan tadi, apa yang dia inginkan, ya apa yang disepakati dia meyakini. Keyakinan kelas bersifat abstrak dan peraturan yang lebih rinci adalah konkret. Kalau keyakinan kelas itu dia tidak nampak, cuma dia meyakini dalam dirinya. Keyakinan kelas berupa penguatan atau pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melewati curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita libatkan anak-anak untuk menyepakatinya. Nah, selanjutnya kita belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua rasa kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Nah, kalau kebutuhan anak-anak kita penuhi dengan 5 ini, insya Allah anak kita akan menjadi generasi-generasi yang selalu positif. Nah, selalu dia berperilaku positif ya. Tapi kalau kita salah satu kurang dari kebutuhan dasar anak kita nanti, nah ini ada apanya? Ada akibatnya nanti. Nah, ini 5 posisi kontrol yang dipakai oleh pendidik, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama sebagai penghukum.
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan pada murid-murid lebih dalam lagi. Penghukum, ini ciri-ciri penghukum. Penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari menunjuk-menunjuk menghardik. Hasil dari penghukum tadi, kemungkinan murid marah, dendam, atau bersifat agresif, lebih agresif lagi. Bisa jadi sesudah kembali ia duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Jadi dia tidak nyaman dengan hukuman tersebut, akan duduk lagi untuk dirinya sendiri. Ini ada contohnya. Sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapaknya akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Karena dia sudah mendapat hukuman tadi, jadi dia melampiaskannya ke barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, yang ini pembuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana? Coba kalau orang tua kamu tidak tahu kamu berbuat begini. Nah, jadi itu tuh memperasaan anak bersalah. Kalau orang tuanya tahu seperti ini kelakuan anaknya, kan orang tua sedih. Jadi anak itu merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Nah, hasil dari kalau kita membuat rasa bersalah, ini hasilnya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Nah, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, maka murid ini menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam atau dengan guru penghukum. Jadi ini lebih parah lagi dari penghukum, dia akan merasa tertekan, yang guru tertekan. Itu yang membuat rasa bersalah. Kalau ini posisi guru sebagai teman. Kalau sebagai teman, yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini, termasuk termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi lebih ketergantungan pada gurunya. Kalau tidak ada guru itu dia malas belajar. Nah, itu kalau kita sebagai teman, misalnya, di sini ada kata-katanya. Ayolah bantu ibu guru, ayolah bantu demi bapaknya, ayo ingat tidak bantu ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu guru bantu bereskan. Nah, itu namanya posisi kontrol sebagai teman. Jadi kalau seperti ini juga kurang pas ibu-ibu, karena murid ini tergantung pada ibu gurunya. Kalau tidak ada ibu gurunya, dia akan malas, akan memberontak, akan agak susah diatur. Kalau kita sebagai teman, ini posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi kalau pemantau, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum matanya, tapi dia tetap juga tersenyum. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan ibu guru. Ini termasuk dampak positif, hanya saja di sisi negatifnya terjadi ketergantungan pada ibu guru tersebut. Bila ada masalah, dia menjadi tergantung pada ibu gurunya untuk kalau dia merasa bersalah, merasa bisa mengandalkan gurunya. Jadi dia mencari gurunya. Kata-katanya, kalimat kalau kita sebagai pengontrol itu
yang diajukan seorang pemantau yaitu apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa terhadap perbuatan kamu itu. Ini posisi yang terakhir itu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya, perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini dengan kesalahan kamu itu? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, di sini posisi kita yang bagus ya Bu ya. Jadi kesalahan yang anak-anak lakukan itu kita kembalikan ke dia. Kalau anak ibu selalu berbuat sampah di halaman, apa yang terjadi dalam diri anak ibu? Anak itu akan menjadi seperti apa? Nah, seperti itu kita menanyakan. Kalau anak ibu disiplin untuk sampah pada tempatnya, akan menjadi apa anak ibu nantinya? Nah, jadi kita kembalikan ke anaknya itu bagaimana sikap kita kalau selalu berbuat negatif, bagaimana dampak untuk diri kita kalau kita berbuat positif. Itu artinya Bu ya. Kalau kita berbuat baik terus, diri kita akan seperti ini. Kalau kita berbuat jahat terus, diri kita akan seperti ini. Jadi anak akan merasakannya sendiri. Posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut dengan bimbingan guru. Nah, ini yang kita cobakan kemarin, segitiga restitusi. Kita akan cara menanyakannya itu, yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi dengan tindakan kesalahannya dan meyakini kelas tadi. Nah ini yang dari segitiga restitusi itu kan ada 3 tadi Bu, menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita menyelesaikan ini bersama-sama ya. Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang kita tidak mencarikan siapa yang salah dan benar. Nah, kamu berhak seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman untuk dirimu sendiri? Itu cara menstabilkan identitas. Nah, misalnya anak kita berbuat nakal kepada temannya. Nah, jadi kita berbicara ke anak kita itu wajar. Namanya anak-anak itu selalu pasti ada berbuat kesalahan. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan dengan teman-teman. Nah, seperti itu cara menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat yang kita berikan yaitu padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk lagi, kan? Kamu pasti punya alasan melakukan seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Seperti itu ya. Kalau kita anak ada salah, nah kita memakai kalimat seperti ini dalam bertanya kepada anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati kemarin? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kan kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kita ingatkan anak-anak lagi dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Selesai. Terima kasih. Itulah Ibu-ibu sedikit pemahaman saya tentang budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disajikan oleh salah seorang CGP calon guru penggerak di TK Negeri Pembina.
selaku kepala sekolah, saya memang berharap apa yang disampaikan ini dapat dikembangkan di TK Negeri Pembina ini. Jadi pertanyaannya, untuk menerapkan budaya positif, terutamanya dari bagian dengan disiplin positif tadi gitu. Seperti apa triknya dalam penerapan disiplin positif ini yang akan merencanakan ke depan di TK Negeri Pembina ini? Maksudnya gini kan, kita mempunyai 3 kelas gitu. Tentunya dalam penerapan disiplin positif itu, kelas yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Apa langkah Bu El agar disiplin positif itu terlaksana dengan satu lembaga ini antar kelas satu dengan yang lain? Terima kasih. Ini hanya sebagai motivasi sebagai CGP. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Umi sebagai Kepala TK Negeri Pembina. Pertanyaannya sangat luar biasa untuk bagaimana saya sebagai CGP akan menerapkan disiplin di sekolah ini. Pertama-tama saya berencana untuk ya seperti berkolaborasi dengan Ibu Kepala dan para guru mengadakan pertemuan sekali di sekali sebulan atau 2 bulan sekali lah dalam menerapkan positif disiplin atau budaya positif di sekolah kita. Sehingga dengan seperti itu kita bisa bertukar pikiran, menyatukan pandangan atau visi, trik cara untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi yang saya lakukan supaya 1, 2, 3 kelas ini menanamkan disiplin positif, kita melakukan pemantauan atau evaluasi sejauh mana perubahan yang baik yang telah dilakukan oleh setiap guru di kelas. Jadi makanya dari pertemuan tadi ibu-ibu ini menyampaikan permasalahan atau budaya positif atau yang telah ditanamkannya di sekolah. Jadi sekali sebulan itu kita pertemuan. Jadi mereka mencurahkan, saya pun bertanya apa yang tindakan positif yang sudah dilakukan anak dan kelakuan yang positif yang sudah dilakukan anak dalam 3 atau 1 minggu terakhir ini, seperti itu. Jadi intinya melakukan pertemuan atau diskusi kelompok di dalam komunitas belajar kita. Terima kasih.